Selamat pagi teman-teman. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan atau memaparkan topik pembahasan kedua, yaitu tentang promosi. Mungkin kata ini tidak asing lagi bagi telinga kita, tapi apa sih itu promosi? Pengertian promosi. Promosi dapat diartikan sebagai kegiatan awal dalam pengenalan produk yang di dalamnya mencakup pemberitahuan, penginformasian, penawaran, pembujukan, dan penyebarluasan produk atau jasa yang pada akhirnya akan bermuara pada tujuan promosi yang sangat utama, yaitu dilakukannya pembelian. Atau promosi juga dapat diartikan sebagai pengiklanan produk atau merek untuk menghasilkan penjualan atau menciptakan sebuah brand. Promosi menurut para ahli. Menurut Basu Swasta dan Irawan dalam Angipora tahun 1999, promosi merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa. Menurut ahli pemasaran Harper Boyd, promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, Selanjutnya ada dan fungsi promosi gagasan. pemasaran. Dalam fungsi promosi pemasaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu informing atau memberikan informasi. Dalam pengertiannya sendiri, promosi yaitu cara perusahaan untuk memperkenalkan produk pada para konsumen. Nah, dengan adanya promosi ini, para konsumen akan mengenal berbagai jenis fitur dan juga manfaat yang terdapat dalam suatu produk tersebut. Yang kedua yaitu persuading atau membujuk. Sebab promosi ini biasanya akan membujuk para calon konsumen agar mau mencoba produk barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu reminding atau mengingatkan. Nah, para konsumen akan tetap ingat dengan merek suatu perusahaan ketika mereka membutuhkan suatu barang. Tanpa sadar mereka, ini akan mengingat merek suatu barang yang akan diiklankan sebelumnya. Yang keempat yaitu adding value atau menambah nilai. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang mereka jual agar terlihat lebih bagus, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari barang sejenis yang dijual perusahaan lain. Contohnya, perusahaan akan berusaha menonjolkan nilai tambah yang ada pada suatu produk, melakukan inovasi, menyempurnakan kualitas, ataupun mengubah pandangan jelek konsumen terhadap produk mereka. Yang kelima yaitu assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Dengan adanya sebuah promosi, bagian penjualan tidak lagi berusaha payah untuk menghabiskan banyak waktu untuk dapat menjelaskan keunggulan dari suatu produk yang mereka jual. Bisa dikatakan bahwa promosi telah banyak membantu berbagai bagian penjualan. Iklan juga dapat membuat apa yang dikatakan oleh pihak penjual terdengar lebih kredibel. Selanjutnya ada tujuan promosi. Tujuan promosi di sini ada 6. Yang pertama, brand awareness. Dalam tujuan ini, promosi bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk barang atau jasa kepada masyarakat, sehingga calon konsumen tersebut mengetahui tentang produk yang ditawarkan. Juga dalam brand awareness, promosi dilakukan kepada calon pelanggan yang sesuai dengan tujuan produk tersebut, karena bisa jadi tidak semua produk sesuai pada semua kalangan konsumen atau masyarakat. Yang kedua ada purchase intention. Dalam tujuan ini, promosi berusaha menjangkau konsumen dengan mempengaruhi pendapat atau perilaku konsumen terhadap produk yang ditawarkan, sehingga tidak hanya menjangkau konsumen baru, tetapi juga memelihara loyalitas. Yang ketiga, ada tujuannya dengan disebut brand attitude. Dalam tujuan ini, promosi bertujuan meningkatkan profit atau keuntungan perusahaan dengan memaksimalkan penjualan. Jadi, diharapkan setelah dilakukannya pengenalan terhadap masyarakat atau calon konsumen, konsumen tersebut akan tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Yang keempat, ada purchase situation. Di sini promosi dijelaskan apa sih yang membuat calon konsumen tersebut harus memilih produk ini dibandingkan dengan kompetitor pesaing di pasar yang sama. Jadi di sini promosi berusaha untuk memperkenalkan keunggulan produknya tersebut baik dari segi harga, kualitas ataupun dari segi yang lain dibandingkan dengan produk yang sejenis. Yang kelima ada positioning. Dalam promosi yang bertujuan dengan positioning bertujuan untuk menciptakan branding di dalam pasar sehingga konsumen akan sangat familiar dengan produk yang diperjualkan. Branding juga berfungsi mengangkat produk tersebut di antara produk pesaing yang sejenis. Yang terakhir ada kategori net. Pengertiannya di sini promosi bertujuan untuk mempengaruhi pendapat
dan perilaku konsumen terhadap produk yang dipromosi, sehingga dapat diharapkan konsumen loyal terhadap produk tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, promosi secara fisik. Promosi secara fisik adalah promosi yang dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Yang kedua yaitu promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud dengan promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner ataupun papan reklam atau papan billboard. Yang terakhir yaitu promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Nah, promosi jenis ini merupakan cara yang modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel ataupun laptop. Bauran promosi adalah cara atau upaya dalam mempromosikan suatu produk yang sama agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan. Bauran promosi terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, periklanan. Periklanan merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya yang menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, contoh medianya itu ada surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Tujuan utama periklanan adalah untuk meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Yang kedua, personal selling. Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung, agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, public relation. Public relation adalah sejumlah informasi tentang barang yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Yang keempat, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan diadakannya kegiatan peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Juga akan ada potongan harga seperti diskon dalam pembelian produk. Yang kelima, pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Biasanya menelpon konsumen untuk mendapatkan respon langsung. Yang selanjutnya ada 7 manfaat promosi. Yang pertama, untuk mengetahui produk yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan produk. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga ke tangan konsumen. Yang keempat, untuk mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Yang kelima, untuk mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Yang keenam, untuk mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasi hal tersebut. Yang ketujuh, untuk menciptakan image produk. Macam-macam promosi. Promosi penjualan menawarkan insentif untuk pembeli. Promosi penjualan mencakup alat untuk mempromosi konsumen, misalnya sampel, kupon, penawaran, pengembalian, dana tunai, potongan harga, premi, hadiah, dan lain-lain. Promosi dagang mencakup potongan harga insentif untuk iklan dan tampilan, serta barang gratis. Promosi bisnis dan tenaga penjualan mencakup pameran dagang dan konvensi, kontes wiraniaga, dan iklan khusus. Strategi pemasaran. Apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi itu adalah upaya bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai, dan pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Jadi strategi pemasaran adalah upaya untuk mempromosikan suatu produk, layanan yang mereka punya, dan ada beberapa hal dan langkah yang dapat kita lakukan dalam meniatkan strategi pemasaran. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menginformasikan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh konsumen.
Mengapa demikian? Karena itu bisa menjadi senjata bagi perusahaan untuk memikat dan meningkatkan daya tarik minat pelanggan dalam membeli atau mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengiklankan dan memasarkan. Yang kedua adalah mempublikasikan program-program promosi seperti personal selling atau penjualan perorangan, karena dalam cara ini dinilai efektif dalam mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka. Lalu kita dapat dengan detail memberikan informasi terhadap produk yang akan kita tawarkan. Dan dengan cara ini pula kita dapat memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga adalah membagikan sampel gratis, karena dengan cara demikian dapat menciptakan perasaan timbal balik kepada konsumen. Seperti contoh, ketika konsumen tidak suka dengan produk kita, mereka akan dengan senantiasa langsung memberikan informasi produk kita kepada temannya. Lalu kita juga bisa mendapatkan feedback dan review, karena mereka secara sukarela akan memberi masukan, bahkan kita juga mendapatkan testimonial dari penggunaan produk kita. Dan yang terakhir, membuat pembeli lebih percaya diri, terutama kepada konsumen yang baru pertama mencoba produk kita. Mereka akan lebih merasa bahwa produk ini tepat dan dapat dipercaya untuk mereka konsumsi. Dan yang terakhir adalah membuat event khusus yang membangun loyalitas konsumen, seperti jalan sehat pagi ceria, atau mudik bersama pelanggan setia, atau memberi reward dan hadiah bagi mereka-mereka yang selalu setia dengan produk kita. Semua langkah-langkah strategi pemasaran yang sudah saya paparkan tadi tidak luput dari ide, inovasi, atau terobosan dari setiap elemen-elemen di dalam perusahaan, karena dalam hal tersebut dapat meningkatkan eksistensi produk dan meningkatkan nilai lebih dalam bersaing dengan produk lain. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami.